Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sebuah pujian yang indah yang menceritakan rancangan Tuhan atas setiap kita. Kau menunggu hidupku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan,
Engkau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, tuntun jalan kami oleh kebenaran-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman pagi hari ini bicara tentang Tuhan menuntun hidup kita, hamba-hambanya. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai dengan yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang mengunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kupantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah,
5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada perbuatan jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada, dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Bapak Ibu, dari kisah sebelumnya kita mengerti bagaimana Daud diikuti oleh orang-orang yang bersusah, dikejar-kejar utang, depresi, berkumpul di gua Adulam.
tapi kemudian oleh Daud dibangun menjadi sebuah pasukan yang hebat. Nah, pasukan inilah yang kemudian menyertai Daud. Selepas berpisah dari Saul, Daud memilih tinggal dengan pasukannya di padang gurun. Mereka bertahan hidup dengan menjual jasa sebagai pasukan keamanan, semacam security. Daud mengarahkan pengikutnya, pasukannya untuk melindungi lahan peternakan dan pertanian dari tuan-tuan tanah di sekeliling mereka. Dengan imbalan, makan dan minum, mereka ditanggung. Daud menjaga dan mendidik anak buahnya, pasukannya, untuk tidak mencuri, merampok, atau bertindak kasar, mengganggu dan merugikan tuan tanah atau peternak. Sebaliknya, sebagai pasukan penjaga, mereka melindungi menjaga para peternak dan juga para petani di tanah mereka. Masalah terjadi ketika salah seorang tuan tanah, Nabal, seorang tuan tanah yang lahannya telah dijaga oleh kelompok Daud, menolak untuk memberikan bayaran kepada mereka dan bahkan mengusir mereka dengan caci maki dan kata-kata yang kasar. Terprovokasi dengan sikap kasar Nabal, Daud mengerahkan anak buahnya untuk menyerbu dan menumpas semua laki-laki dari peternakan Nabal. Maksud itu diketahui oleh Abigail, istri Nabal, dan Abigail mencegah Daud. Disinilah kita melihat perlindungan Allah bagi Daud. Sebab bila penyerbuan itu terjadi, bukan hanya Nabal yang akan ditimpa musibah, tetapi kelompok Daud pun akan tercemar namanya sebagai yang tidak berbeda dengan kaum para perampok dan pembunuh di padang gurun. Saya melihat semuanya ini sebagai tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan atas Daud yang memang dipersiapkan sebagai raja bagi Israel. Sebagai raja bagi umat Allah, Daud harus memiliki kriteria yang khusus, tidak boleh tercemar. Dari kisah ini saya lihat 3 hal. Tuhan melindungi Daud dan membentuk Daud dalam satu pribadi, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Yang pertama, Daud menjaga diri dalam kebenaran dengan bekerja secara halal, tidak menjadikan pasukannya pasukan perampok, pembunuh yang seperti kelompok-kelompok lain di padang gurun. Tetapi Daud melatih pasukannya untuk bekerja dengan halal sebagai pasukan penjaga keamanan para peternak dan petani. Yang kedua, Daud peka terhadap pimpinan tuntunan daripada Tuhan. Saat dia harus menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin kepada pasukannya, membawa mereka berangkat untuk menyerang peternakan Nabal, di tengah jalan dia bertemu dengan Abigail. Dan Daud tahu, inilah jalan Tuhan mengarahkan untuk dia tidak melakukan hutang darah, tidak melakukan kesalahan. Daud peka terhadap tuntunan Tuhan sehingga ia membatalkan penyerangan itu. Yang ketiga, Daud pemaaf dan penuh pengampunan. Saat Abigail mewakili Nabal, suaminya, meminta maaf kepada Daud, maka amarah Daud reda. Daud memaafkan Nabal dan menerima persembahan yang dibawa oleh Abigail. Bapak Ibu, inilah kisah bagaimana Tuhan menjaga, menuntun kehidupan Daud agar memiliki kriteria sebagai raja yang diurapi, yang pada waktunya Daud akan naik tahta memimpin umat Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua, orang-orang yang diurapi Tuhan, para pemimpin di bidang kita masing-masing. Kita biarlah memiliki kriteria-kriteria yang daripada Tuhan. Hari ini kita diteguhkan untuk menjaga nilai-nilai kita di hadapan Tuhan, peka terhadap arahan dan tuntunan Tuhan, dan selalu memiliki hati penuh pengampunan dan maaf. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Sekali lagi kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu limpah atas kami pagi hari ini. Dan berkat firman-Mu meneguhkan kami sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan untuk hidup dengan nilai-nilainya Tuhan. Menjaga kebenaran, peka terhadap tuntunan-Mu, dan selalu memiliki hatinya Tuhan, hati yang pemaaf dan pengampun, untuk memberi kesempatan setiap orang memperbaiki kesalahannya. Kami mau belajar dari hamba-Mu Daud yang kami dengar kisahnya pada pagi ini. Biarlah nyata atas kehidupan umat-Mu menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tetap semangat, Tuhan menyertai menuntun hidup kita. Amin. Shalom.